Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa pembahasan mengenai relasi dan fungsi. Nah, di sini ada kompetensi intinya di mana bisa dapat dibaca ya, K1 adalah menerima, menghargai, K2 yang menghayati, menghargai juga, K3 yang memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Lalu untuk K4 nya lah menunjukkan keterampilan mengolah, menjadikan secara efektif, kreatif, produktif, serta yang lainnya. Nah, tujuan pembelajarannya ini ialah siswa mampu menjelaskan pengertian dari relasi, siswa mampu menganalisis, dapat dibaca ya, begitu juga dengan kompetensi dan indikatornya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu relasi. Jadi ada 3 materi di mana itu ada pengertian relasi, penyajian relasi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi. Nah, di sini ada pengertian relasi di mana kita dapat melihat contohnya. Misalnya Andi suka melukis, Susi suka menari, Reza suka menyanyi, dan Wisnu suka main bola. Dengan kita memperhatikan pernyataan di atas, maka dapat kita lihat bahwa terjadilah hubungan antara teman-teman dengan hobinya. Maka dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Maka dalam konsep matematika, konsep seperti itulah dinamakan relasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyajian relasi, di mana ada diagram panah, himpunan pasangan terurut, serta grafik atau diagram kartesius. Nah, di sini ada penyajian relasi. Yang pertama yaitu diagram panah. Misalnya diberikan 2 buah himpunan sebagai berikut. Himpunan A adalah nama pulau yang kita tulis dengan A sama dengan kurung Kurawal Jawa, Sumatera, Sulawesi, tutup kurung Kurawal, dan yang kedua himpunan B adalah himpunan nama kota yang dapat ditulis dengan B sama dengan buka kurung Kurawal, Jakarta, Surabaya, Padang, Makassar, tutup kurung Kurawal. Apabila himpunan A ke B dihubungkan dengan kata memuat kota, maka hubungan antara himpunan A ke B dapat dinyatakan dengan diagram panah seperti gambar di samping. Di mana di gambar di samping ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, himpunan A ke B digambar seperti kurva tertutup sederhana. Yang kedua, relasi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan lambang anak panah. Serta yang ketiga, relasi himpunan A ke B dapat juga dinotasikan sebagai berikut. R sama dengan buka kurung Kurawal X, Y, di mana X memuat kota Y, X, di mana A dan Y merupakan elemen B. Dengan R ialah himpunan yang anggotanya yang merupakan diagram panah. Lalu himpunan pasangan terurut. Nah, misalnya diberikan 2 buah himpunan. Yang pertama himpunan A adalah himpunan nama daerah yang kita tulis dengan buka kurung Kurawal Aceh, Sumatera Barat, dan Bali. Lalu himpunan yang kedua B adalah himpunan nama tari yang kita tulis dengan tari saman, tari seodati, tari piring, dan tari pendek. Jadi, apabila himpunan A ke B dihubungkan dengan kata daerah asal dari, maka hubungan antara himpunan A ke B dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut, di mana R sama dengan buka kurung Kurawal, buka kurung Aceh, tari saman, lalu Aceh, tari seodati, Sumatera Barat, tari piring, dan Bali, tari pendek, tutup kurung Kurawal, di mana R ialah himpunan yang anggotanya merupakan pasangan terurut. Lalu ada grafik atau diagram kartesius. Misalnya diberikan 2 buah himpunan, yaitu A sama dengan buka kurung Kurawal 1, 2, 3, dan B sama dengan buka kurung Kurawal 2,4. Nah, apabila himpunan A ke B dihubungkan dengan kata lebih kecil dari, maka hubungan antara himpunan A ke B dapat dinyatakan dengan grafik pada bidang kartesius seperti gambar yang di samping. Nah, dari gambar di samping ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, himpunan A terletak pada sumbung mendatar. Nih, di mana sumbung mendatar itu ialah ini ialah sumbung mendatar. Ini buat himpunan A. Lalu himpunan B terletak pada sumbung vertikal. Nah, jadi ini ialah merupakan himpunan B, di mana dia sumbung vertikal yang dilambangkan dengan Y juga. Lalu, notasi merah menyatakan relasi lebih kecil dari himpunan A ke B. Jadi notasi yang ini itu merupakan suatu dapat kita nyatakan relasi di mana lebih kecil dari. Dan yang keempat adalah relasi himpunan A dan ke B dapat kita notasikan sebagai R sama dengan buka kurung Kurawal
buka kurung X, Y, tutup kurung kurawal, di mana X lebih kecil dari Y, dan X merupakan elemen A dan Y merupakan elemen B. Nah, lalu kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu daerah asal, daerah kawal, dan daerah hasil suatu relasi. Kita lihat pada gambar di samping. Nah, himpunan A merupakan daerah asal atau domain yang kita tulis dengan domain buka kurung kurawal 1, 2, 3, tutup kurung kurawal. Lalu himpunan B merupakan daerah kawan atau kodomain yang kita tulis dengan kodomain sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Nah, jadi yang A ini merupakan domain dan B ini ialah kodomain. Jadi, himpunan elemen B dari pasangan himpunan A disebut daerah hasil atau rank. Jadi, yang ditandai dengan garis panah ini ialah ranknya, di mana ranknya itu ialah buka kurung kurawal 2,4 tutup kurung kurawal. Lalu kita memasuki pembahasan tentang fungsi. Nah, di fungsi ini kita ada mempelajari 4 materi, yaitu pertama pengertian fungsi, lalu ada notasi daerah asal, daerah kawan, daerah hasil suatu fungsi, lalu sifat-sifat fungsi dan jenis-jenis fungsi. Nah, yang pertama pengertian fungsi. Nah, kita telah mengetahui bahwa relasi dari A ke B merupakan pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Pengertian relasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian suatu fungsi. Kita lihat gambar di samping. Misalkan usia Rani dan Hana ada 17 tahun, sedangkan usia Fandi adalah 18 tahun. Jika Rani, Hana, dan Fandi dianggap sebagai anggota himpunan A, sedangkan 17 dan 18 sebagai himpunan anggota B, maka A sama dengan buka kurung kurawal Rani, Hana, Fandi, dan B buka kurung kurawal 17 tahun, 18 tahun, tutup kurung kurawal. Jadi, relasi yang menyatakan usianya dari himpunan A ke B ditunjukkan oleh gambar di samping. Maka, dari gambar di samping ini, dapat kita katakan dengan A. Setiap orang pada himpunan A tidak ada yang mempunyai usia di B. Dengan kata lain, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Lalu, yang kedua, setiap anggota pada himpunan A tidak ada yang memiliki usia lebih dari 1 di B. Dengan kata lain, setiap anggota A hanya mempunyai satu pasangan di B. Jadi, A dan B ini masing-masing pasangannya satu. Kecuali B dapat memiliki 2 pasangan, namun A tidak bisa memiliki 2 pasangan di B. Jadi, relasi dari himpunan A ke B bersifat demikian disebut fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B. Jadi, dari gambar yang sebelumnya itu dapat diketahui bahwa mendefinisikan satu fungsi diperlukan 2 buah himpunan. Misalnya himpunan A dan B, suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Jadi, suatu fungsi itu dapat kita definisikan sebagai suatu fungsi dari himpunan A ke B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Lalu kita memasuki notasi daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Kita lihat pada gambar relasi di samping, di mana relasi yang ini memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, atau suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi F dari himpunan A ke B ditulis F A pemetaan ke B dibaca fungsi F memetakan A ke B. Satu fungsi F dari himpunan A ke B dinyatakan pada gambar yang di samping. Jadi ini gambar yang ini tuh merupakan pemetaan dari A ke B, di mana A adalah domain kodomain rank dari F. Lalu kita diminta menentukan yang kedua, rumus fungsi F. Nah, jadi kita perhatikan gambar di samping. Domain dari F adalah df sama dengan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3. Lalu kodomain dari F adalah B sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. Maka range-nya ialah hasil dari yang tanda panah ini. Maka range dari pemetaan A ke B ini ialah 2, 4, dan juga 6. Lalu, untuk setiap X elemen A, peta dari X oleh F adalah Fx di B, maka jika X yang 1 sama dengan 2 kali 1, untuk X sama dengan F2 sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 2, untuk X sama dengan 3 maka F3 sama dengan 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi untuk setiap X elemen A, peta X oleh F adalah Fx sama dengan 2X. Apabila F memetakan suatu anggota A, maka X merupakan elemen A ke suatu Y anggota B, di mana Y merupakan elemen B, maka Y disebut peta dari X oleh F atau Y sama dengan Fx, sedangkan X disebut pro peta dari Fx. Jika F memetakan setiap X elemen A ke Fx,
yang merupakan elemen B, maka F memetakan fungsi A ke B dan ditentukan oleh F memetakan X ke fungsi fx dengan fx menyatakan rumus fungsi dari F. Untuk suatu A yang merupakan elemen A, maka fungsi A merupakan nilai fungsi F untuk X sama dengan A. Selanjutnya, pada fungsi F memetakan A ke fungsi B seperti pada gambar yang sebelumnya, berlakulah hal-hal sebagai berikut. Di mana himpunan A disebut sebagai daerah hasil kodomain dari F, maka kita tulis DF. Lalu yang kedua, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F, maka himpunan dari semua F di B disebut daerah hasil, yaitu daerah fungsi tersebut yang kita tulis dengan RF. Tampak bahwa RF adalah himpunan bagian dari kodomain. Nah, lalu selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Jadi sifat fungsi ini ada 3, yang pertama fungsi injektif, fungsi subjektif, dan fungsi bijektif. Sedangkan untuk jenis dan fungsi itu ada 4, yaitu fungsi linear, fungsi konstan, fungsi identitas, dan juga fungsi kuadrat. Lalu kita memasuki pada sifat-sifat fungsi, di mana sifat fungsi yang pertama yaitu fungsi f a ke b yang didefinisikan oleh fx sama dengan 2x. Jadi pada gambar di samping itu ialah dari fungsi 1, di mana fungsi yang kedua, fungsi f memetakan r ke r, di mana r adalah himpunan bilangan real yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat, bukan fungsi suatu sebab, di mana f jika min 2 maka sama dengan min 2 kuadrat, yaitu menjadi 2 kuadrat sama dengan f2. Setiap dua anggota di A dipetakan pada dua anggota yang berada di B, sehingga f memetakan A ke B disebut sebagai fungsi injektif atau fungsi 1. Kenapa dinamakan fungsi 1? Karena setiap himpunan di A akan memiliki satu pasangan di himpunan B. Lalu kita masuki fungsi yang kedua, yaitu fungsi subjektif atau onto, di mana kita misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 1, di mana fungsi f memetakan A ke B yang didefinisikan oleh fx sama dengan 1 adalah fungsi subjektif, sebab daerah hasil dari f sama dengan kodomain dari f. Lalu yang kedua, fungsi f memetakan r ke r yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat bukanlah fungsi subjektif, sebab himpunan bilangan negatif tidak dimuat oleh hasil fungsi tersebut. Nah, jadi gambar di samping ini adalah gambar dari fungsi, contoh fungsi yang lain, di mana misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan a ke b, maka daerah hasil f a dari f adalah himpunan bagian dari b atau f a himpunan b. Jika f a sama dengan b, yang berarti setiap anggota b pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu anggota di A, maka dikatakanlah f adalah fungsi surjektif, di mana f memetakan a onto b. Jadi kita dapat lihat pada gambar di samping ya untuk fungsi onto tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi bijektif atau korespondensi 1, di mana kita langsung dapat jika satu fungsi f memetakan a ke b merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi subjektif, maka f adalah fungsi yang bijektif atau a dan b berada dalam korespondensi 1. Jadi yang untuk fungsi subjektif ini dia 1 juga, tidak berbeda jauh dengan fungsi injektif tadi. Nah, untuk jenis-jenis fungsi itu ada fungsi linear, di mana fungsi linear ini adalah fungsi bilangan real yang didefinisikan fx, yaitu ax tambah b, di mana a dan b konstan dengan a tidak sama dengan 0 yang kita sebut dengan fungsi linear. Lalu ada fungsi konstan, di mana f memetakan a ke b adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut dengan fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Lalu ada fungsi identitas, sama untuk bentuk umumnya, itu f memetakan a ke b adalah fungsi dari a ke b, maka f disebut fungsi identitas jika dan hanya jika range f ialah kodomain atau f a sama dengan b. Lalu yang terakhir adalah fungsi kuadrat, di mana fungsi f memetakan r ke r yang ditentukan oleh rumus fx, di mana ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0, maka disebutlah fungsi itu menjadi fungsi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa soal latihan yang dapat dikerjakan. Ada terdiri dari 5 soal pilihan berganda, dan juga ini adalah soal esainya yang terdiri atas 5 soal esai. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai relasi dan fungsi.